Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Nafis. Jadi di sini saya bakal ngelanjutin materi yang kemarin setelah kita ngebahas tentang apa itu text editor, apa itu HTML, dan penulisan sintaks, cara install, dan hal yang lain yang ada di video sebelumnya kita bakal lanjutin. Di materi kedua ini saya bakal ngebahas pengenalan tag, elemen, atribut, heading, format teks, paragraf, format code, dan baris baru dalam HTML. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut aja videonya. Oke guys, jadi di sini saya bakal ngejelasin tentang apa itu tag, tentang apa itu elemen, dan tentang apa itu atribut dalam HTML. Jadi ya kita bisa langsung praktek di Visual Code biar kalian jelas juga lihat langsung. Nah, kemarin saya udah buat tutorial cara download Visual Code-nya, jadi di sini langsung aja kita buka. Klik aja 2 kali di Visual Code-nya. Ini hapus dulu. Terus buat bikin new text file, kita bisa pakai shortcut di keyboard, pencet Ctrl+N kayak gitu. Terus di bawah ini plain text kita ubah jadi HTML. Ini terus buat biar struktur HTML-nya cepat, kita pakai cara cepat aja. Kita seru aja, kita enter begini. Jadi yang pertama saya bakal ngejelasin apa itu tag. Itu contohnya begini. Saat kita buat tag kayak gini. Jadi ini itu disebutnya tag. Kayak yang lain juga ini sebenarnya sebutnya tag juga, ini kayak head, body. Jadi apa itu tag? Tag itu kayak code ini yang kita tulis supaya mengenalin apa yang kita mau ke web gitu. Kayak misalnya saya nulis ini tag yang dimana ini buat paragraf, jadi kita kenalin ke browsernya bahwa di sini saya mau bikin paragraf gitu. Apa? Jadi itu tag kurang lebihnya kayak gitu. Dan cara penulisannya kalian bisa ya tanda sudut buka gini, terus tulis kalian mau tag apa. Buat tag buka, terus buat tag tutupnya kalian pakai garis miring kayak gini. Nah kayak gitu. Terus yang kedua ada elemen. Elemen itu apa? Ini teks di tengah yang kalian lihat ini, misalnya di antara dua tag ini kita nulis teks apa. Ini yang di tengah itu namanya elemen guys, namanya elemen. Ya elemen juga nggak tumpuk teks doang, kalian bisa tumpuk lagi pakai klik lagi, tapi kalau misalnya di dalam tag itu sebutnya elemen gitu. Gitu simpelnya. Dan yang ketiga saya bakal jelasin apa itu atribut. Dan bisa dihapus dulu. Misalnya kita tulis di sini tag inline. Enter. Jadi atribut itu apa? Atribut itu kayak informasi tambahan yang kita tulis buat ngasih tahu, misalnya ini kita bikin jadi kayak tadi itu kan tag buat paragraf, terus kita tambahin inline itu kayak buat pindahin posisi teks. Terus kalau buat atribut itu ada dua hal yang harus kalian perhatiin. Yang itu pertama bisa kalian sebut nama, yang kedua disebut nilai. Jadi apa? Jadi kayak
Contoh dari sintaks ini, kita bisa lihat dimana ini online itu berarti posisinya. Jadi saya mau pindahin posisi teks paragraf ini kemana gitu. Terus ini ada sebutnya kemana, center berarti ke tengah. Jadi posisi paragraf ini saya mau pindahin ke tengah gitu. Ini bisa tulis, kita bisa set dulu. Nah, teksnya ke tengah kan. Halo guys, setelah kita sebelumnya ngebahas tentang apa itu tag, apa itu elemen, dan apa itu atribut, di sini kita bakal lanjut tentang bahas macam-macam tag yang ada di HTML, dan di sini saya bakal ngejelasin 4. Yang satu ada format code, yang kedua format text, yang ketiga heading, yang keempat paragraf. Yang pertama kita bakal bahas heading dulu. Dan kalian bisa langsung buka visual code kalian, klik 2 kali di mouse, di full screenin. Dan kalian bisa bikin new text file atau teks baru buat nulis code kalian dengan shortcut Ctrl+N kayak biasa begini. Terus di plain text bagian bawah kita ganti jadi HTML. Nah, terus ya struktur HTML nya cepat jadi, kita pakai tanda seru aja langsung ya guys ya. Ini terus kalian pencet enter aja langsung. Terus sebelum kita nulis tagnya, kita bakal ngejelasin dulu. Yang pertama tadi, apa itu heading. Heading itu kayak judul. Terus kalau kalian ngebuka website, misal ada section yang ngejelasin ini bagian apa, terus ada subbab-subbabnya lagi. Nah itu fungsinya heading atau judul lah gampangnya. Bedanya apa? A1 itu ukurannya paling besar, A6 itu ukurannya paling kecil. Jadi makin besar angkanya makin kecil tulisannya. Mungkin buat spesifiknya, H1 itu heading yang digunakan untuk penulisan judul utama dari dokumen, H2 itu heading yang digunakan sebagai sub dari H1, H3 adalah heading yang digunakan sebagai sub dari H2, dan buat yang lain ada H4, H5, H6 bisa digunakan sebagai cara buat memperindah halaman web kalian kalau kalian mau. Ya mungkin itu sekedar penjelasan singkatnya buat heading. Terus kita bakal langsung coba coding di sini. Kita bakal mulai dari H1. Nah ini ukuran yang paling besar. Kita tulis ini teks H1 biar kita bisa refresh ini. Ctrl C sama Ctrl V shortcutnya. Kita urutin aja dari H1 sampai H6 ya, biar kalian bisa lihat bedanya kayak gimana. H2, A3, nah, yang pakai kapital. A3, A3. Nah, terus kita lanjut. Lihat guys, A4, dan yang terakhir H6. Nah,
6 kayak gini. Kita bisa langsung save aja ya, buat bisa langsung di preview secara langsung gitu hasilnya kayak gimana. Langsung save as aja, taruh folder mana gitu yang kalian mau. Di sini kita mau nyimpen dokumen namanya test-heading. Kita bisa buka. Nah, ini ada test-heading HTML. Kita bisa buka. Nah, yang bisa kalian lihat kalau ini H1 ini teksnya paling besar dan H6 itu paling kecil. Nah, ini buat judul sama judul gitu yang kalian pakai di website kalian. Oke, jadi yang kedua ini saya bakal bahas tentang penulisan format teks di HTML. Dan kalau kalian masih pusing apa itu format teks, mungkin spesifiknya kayak teks yang ditebelin kayak bold, terus ada underline yang bawa garis, terus ada teks italic yang teksnya miring, dan ada beberapa yang lain. Mungkin saya nggak akan nyebutin semua yang ada gitu di format teks, tapi saya bakal nyontohin yang mungkin bakal kepake sama kalian. Mungkin kita bisa langsung nulis code-nya aja. Misal contoh tulis apa? Ini teks yang tebal. Nah, kan bisa tulis dari awal. Ini tulis misalnya ini pertama buat teks tebal, kita bisa pakai tag B buat format teks bold. B kayak gini. Teks yang tadi kita paste di sini. Teks yang tebal. Kita bisa salin biar cepet. Kalau C, Ctrl C, terus Ctrl V buat paste. Ini. Terus yang kedua ada teks miring atau italic. Kalian bisa pakai tag I di sini kayak gini, tulis ini teks yang miring. Kita copy paste lagi. Yang ketiga ada teks di bawah, ada garis di bawah teks atau underline. Kalian pakai U, tag U ya. Teks yang garis ada di bawah ini, bakal paste lagi.
Garis. Terus yang kalian dua lagi tumpuk. Terus ada del. Ini buat kayak kalian kayak ini apa, kayak apa, ada garis di tengah fontnya gitu. Nanti kalian mungkin bisa lihat jadinya kayak gimana. Ini teks yang ada garis di tengah kayak gini. Nah ini by the way, kalau kalian mau itu nih cara gini, ini shortcutnya pencet logo window terus sama V. Dan terakhir mungkin mark. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat kayak kalau kalian nulis itu ada stabilonya, itu ada penandanya mark. Kita bisa tulis ini teks yang ada ini teks yang ada penandanya. Kayak gini mungkin. Terus kalian kalau nggak mau save terusin kayak gini, ya kalian mau buat progress di save gitu lagi, kalian bisa aktifin auto save nya ya, kalian nggak nge-save ulang. Saya direct dulu ini. Kita bisa buka file yang tadi. Nah jadi kayak gini. Ini mungkin teks tebalnya nggak kelihatan karena saya pakai heading. Ini ada teks miring. Ini di bawah garis, terus yang di garisnya tengah. Di sini teksnya ada penandanya. Mungkin biar yang tebalnya kelihatan, saya ganti jadi tag P coba. Di tag tutupnya kayak gini, kita lihat. Nah, udah guys, teksnya tebal kayak tadi. Kok normalnya kayak gini. Jadi kalau tebal kayak teks coba ditulis kayak tadi. Nah gini kita bakal lihat beda ya, ini jadi lebih tebal. Nah, itu mungkin buat format teks. Dan yang ketiga sama yang keempat mungkin bakal dibahas sekaligus saja ini karena nggak terlalu panjang juga. Jadi kita bakal ngomongin soal format code sama paragraf. Yang ketiga ini pertama kita ngomongin paragraf. Jadi buat nulis paragraf di HTML itu pakai tag P. Mungkin sama ngenalin beberapa atribut yang bisa kalian pakai kayak left,
buat ke kiri, right buat ke kanan, center buat di tengah, justify buat rata kiri kanan gitu, biar ada marginnya ya, paling itu. Terus buat spasi atau ke break line gitu, ada tag namanya BR, dan saya bakal contohin juga. Mungkin kita bisa langsung coba ke codingannya aja langsung. Di tag nah ini teks paragraf. HTML. Kayak gini, kita bisa cek aja langsung itu. Ada itu sama dia di teks video. Nah, teks paragraf di HTML. Mungkin kita bisa tambahin atribut buat ngatur posisinya. Kalau defaultnya itu di kiri, ini kayak gini. Terus kalau misalnya kalian nulis langsung, sebenarnya bisa kayak ini, teks paragraf di HTML. Ini contoh teksnya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kalian tulis langsung sebenarnya bisa. Kayak gini, tapi gak ada spasinya. Kalau ini nih, ada spasinya. Sama teksnya pun ada bedanya gitu. Kalian lihat ini langsung. Kayak gini. Kalau kalian lihat, oh ini nggak ada spasinya. Ini kalau kita pisah pakai tag kayak gini, ini jadi dua baris kepisah gitu, ada nulainya, terus ada jaraknya kayak gini. Terus teksnya pun ada ya bedanya gitu. Mungkin kalau kalian ngelihatnya secara detail, tapi sebenarnya kalau kalian tulis kayak teks kayak gini langsung pun bisa langsung ada spasinya gitu. Itu pakai tag BR kayak gini nulisnya. Depannya pencet BR kayak gini. Kita bisa lihat langsung. Ya spasinya tapi gak ada jaraknya gitu. Jadi kalau disaranin ya kalau mau tulis paragraf pakai tag P aja kayak gini. Karena sebelumnya saya lupa buat ngasih tahu atribut yang ada di tag P atau paragraf di HTML, saya bakal ngasih tahu itu sekarang. Ya, mungkin buat pertama kita bisa nulis teks defaultnya kayak P aja gitu, coba ya aja gitu. Kita bisa langsung lihat kayak gini ya. Defaultnya itu ada di bagian kiri teksnya. Jadi atribut yang bakal saya kasih tahu ini fungsinya buat ngarahin teksnya itu ke berbagai arah gitu, bisa di tengah, kiri, kanan, atau mau justify
di rata kiri kanan gitu. Nah, mungkin ini masuknya ke CSS inline ya karena pakai atribut style. Tapi karena saya coba online langsung kadang nggak bisa, jadi mending pakai yang cara yang saya pakai gitu. Mungkin kita bisa langsung aja coding di sini. Baik, file, terus ke text online, terus nilainya di center. Ini yang pertama, berarti di tengah. Jadi text online itu ini nama atributnya, posisi teks, terus nilainya itu center. Jadi teksnya bakal di tengah. Misal kita coba tes, kita tulis ini teks cobaan, begini aja. Kita coba buka, ini tadi defaultnya di kiri, coba kita refresh. Nah, teksnya ke tengah kan. Terus yang lain ada left, kita coba langsung left itu kiri. Nah, mungkin defaultnya juga kiri, kita coba dulu. Jadi nggak ada bedanya mungkin sama default. Terus ada right atau kanan. Nah, teksnya bakal ada di kanan. Yang terakhir kita bakal coba justify kayak ini. Jadi teksnya itu bakal rata kanan kiri, ada marginnya gitu kalau di Microsoft Word kayak gini. Nah, yang terakhir kita bakal ngomongin soal format code di HTML. Di format code itu apa? Jadi kalau simpelnya mungkin kalau kalian mau nulis code kalian yang ada di sini mungkin bisa pakai format code, dan sebenarnya gampang aja kan, tinggal pakai tag tulisannya code. Nah, kayak gitu doang sih sebenarnya. Mungkin buat spesifiknya perbedaannya kalau dengan TXT ya, salah satu perbedaannya mungkin yang menonjol adalah font yang digunakan. Sama dalam tag code ini penulisannya buat munculin kayak sintaks atau codingan yang kalian tulis lah. Mungkin kalau buat contoh spesifiknya kayak dalam aplikasi pembuatan text editor online, kayak text editor kayak gini tapi yang kalian akses secara online. Ini kita bisa langsung contohin biar kalian nggak pusing. Kayak gini code. Let's go. Di HTML kayak gini. Terus yang kedua kita pakai tag tag biar bisa ngeliat bedanya apa. Nah, kita langsung lihat ke Chrome, di refresh. Nah, ini yang tadi yang tag code dan ini yang tag tag. Mungkin kalau bisa dilihat ini penggunaan kayak yang tadi dibilang, penggunaan fontnya beda, terus ukurannya juga beda. Dan sekian mungkin materi hari kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.